Ratusan gelondongan kayu yang dilumuri dengan minyak digunakan sebagai bantalan untuk memudahkan menyeberangi kapal atau menyeret kapal di darat. Hal itu dikerjakan oleh pasukan Al-Fatih hanya dalam waktu 1 malam. Halo, gimana kabar kalian? Meskipun gak mudah, semoga tahun ini tuh menjadi tahun yang luar biasa buat kalian. Oke, yang penting tetap semangat. Di video kali ini aku mau ngebahas salah satu tokoh Islam yang luar biasa, fenomenal dan legendaris. Di abad ke-15 dipenuhi dengan perang pedang dan meriam. Pertempuran demi pertempuran terjadi dan muncullah tokoh-tokoh dengan kemampuan militer yang luar biasa. Salah satu tokoh ini adalah Sultan Mehmed II atau yang lebih sering kita kenal sebagai Sultan Muhammad Al-Fatih. Oke, langsung aja kita bahas Sultan Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih lahir pada 30 Maret 1432 di Edirne, ibu kota Utsmani kala itu. Terlahir dengan nama Muhammad II atau kalau dalam bahasa Turki namanya yaitu Mehmed Sani. Ia merupakan anak dari Sultan Murad II dan Huma Hatun, keturunan dinasti Utsmani Turki Ottoman. Dikutip dari buku The Great of Salahuddin Al-Ayyubi and Muhammad Al-Fatih, nama Al-Fatih yang berarti sang penakluk adalah julukan yang diberikan kepadanya karena telah mampu menaklukkan kota Konstantinopel. This great achievement was no accident. Rather, it was the result of comprehensive planning and years of religious development. Sejak kecil Muhammad Al-Fatih mendapatkan pendidikan yang sangat bagus. Ayahnya sangat memperhatikan tentang pendidikan yang didapatkan supaya ia menjadi pemimpin yang baik dan tangguh. Sultan Murad II mengirimkan banyak guru untuk mendidik Al-Fatih. Di antaranya Molla Ghurami, Syekh Syamsuddin bin Hamzah, dan Syekh Ahmad Al-Qurani, seorang ulama yang sangat paham dengan Al-Quran. Tidak heran jika sejak kecil Al-Fatih sudah menghafal Al-Quran 30 juz, serta mempelajari banyak hadis, Al-Quran, ilmu fikih, ilmu falak, ilmu matematika, dan strategi perang. Dan juga Al-Fatih menguasai 6 bahasa setelah usianya menginjak 21 tahun. Sejak kecil Al-Fatih memang disiapkan untuk menjadi pemimpin, namun tetap dalam bimbingan para ulama sehingga pemikirannya itu tidak melenceng dan tetap dalam syariat Islam. Ketika ia berusia 11 tahun, ia diutus untuk memerintah wilayah Amasya. Nah, ini tuh sudah menjadi tradisi dari kerajaan Utsmani ketika ada Syekh Syad atau pangeran yang usianya sudah menginjak usia yang matang akan diutus memerintah ke suatu wilayah guna untuk mempersiapkan ketika ia naik tahta. Nah, Sultan Murad II sendiri sebenarnya tuh lebih tertarik ke dalam masalah agama dan seni dibandingkan masalah politik. Oleh sebab itu, setelah mengadakan perjanjian damai dengan wilayah Karaman di Anatolia pada tahun 1444, ia turun tahta dan menyerahkan kekuasaan negara kepada putranya Al-Fatih yang saat itu masih berusia 12 tahun. Wow, sangat muda ini. Karena usia Al-Fatih yang sangat muda membuat Wazir Agung atau Perdana Menteri saat itu, Khalil Pasha, memiliki kendali yang sangat kuat terhadap negara. Khalil Pasha sendiri berasal dari keluarga yang sangat berpengaruh di Utsmani. Meskipun demikian, pengaruhnya itu tergeser oleh Syekh Syamsuddin, salah satu gurunya Al-Fatih. Karena hubungan Syekh Syamsuddin dengan Al-Fatih itu sangat dekat.
Pada periode pertama kekuasaan Muhammad Al-Fatih, Turki Utsmani diserang oleh kerajaan Hungaria yang dipimpin János Hunyadi. Dia melanggar gencatan senjata yang tertuang dalam perjanjian Szeged tahun 1444. Dengan kondisi seperti ini, Muhammad Al-Fatih meminta ayahnya untuk kembali naik tahta. Namun ayahnya tuh menolak. Kemudian Al-Fatih menulis surat yang ditujukan kepada ayahnya seperti ini. Bila ayah adalah sultan, maka pimpinlah pasukan ayah. Bila aku adalah sultan, aku perintahkan ayah untuk datang dan memimpin pasukanku. Setelah membaca surat yang begitu tegas dari putranya, akhirnya Murad II datang dan memimpin pasukan perang. Singkat cerita, pasukan yang dipimpin Murad II mengalahkan pasukan gabungan dari Hungaria, Polandia, dan Walasi. The King of Poland and Hungary, Władysław, was killed during the battle, and that plunged the most powerful states in Central Europe into a crisis. Nah, setelah memenangkan peperangan, Sultan Murad II didesak untuk kembali naik tahta oleh Perdana Menteri Khalil Pasha yang tidak senang dengan kuatnya pengaruh Syekh Syamsuddin pada masa kekuasaan Al-Fatih. Dan akhirnya Sultan Murad II kembali naik tahta dan berkuasa hingga wafat pada tahun 1451. Lalu Al-Fatih kembali naik tahta yang pada saat itu usianya sudah 19 tahun. Pada saat Al-Fatih kembali naik tahta pada tahun 1451, ia memusatkan perhatiannya memperkuat angkatan laut guna mempersiapkan penaklukan Konstantinopel. Konstantinopel merupakan ibu kota kerajaan Bizantium yang didirikan oleh Kaisar Romawi, yaitu Konstantinus Agung pada tahun 330 Masehi. Kota ini menjadi salah satu kota termasyhur di dunia saat itu. Di dunia Kristen, kota ini menjadi yang terdepan dari segi kesejahteraan dan kebudayaan. Sudah banyak para pemimpin Islam atau khalifah Islam yang mencoba untuk menaklukkan kota Konstantinopel. Namun usaha itu semuanya gagal. Ayah Al-Fatih Murad II juga sudah beberapa kali melakukan pengepungan, namun selalu mengalami kegagalan. Sejak kecil Al-Fatih sudah mengamati usaha ayahnya untuk menaklukkan Konstantinopel dan mengkaji para pemimpin dan khalifah Islam terdahulu yang mencoba untuk melakukan penaklukan Konstantinopel, sehingga muncullah keinginan besar dari dalam Al-Fatih untuk meneruskan cita-cita umat Islam. Pada awal April 1453, Al-Fatih mulai melakukan pengepungan Konstantinopel dengan membawa 80.000 sampai 200.000 pasukan dan membawa kapal perang sebanyak 320 kapal. Namun wilayah Bizantium dikelilingi benteng besar sepanjang 20 km seperti benteng yang ada di Cina yang berfungsi untuk menghindari serangan dari musuh. On the contrary, a few Venetian ships arrived and joined the defenders on the 20th of April. The Sultan needed to employ a new strategy. Selain tembok besar, kerajaan Bizantium juga memiliki rantai raksasa yang membentang di laut sepanjang 275 meter dan menutup akses masuk wilayahnya, sehingga membuat pasukan Turki Utsmani tidak bisa melewati Teluk Tanduk Emas yang menjadi akses masuk kota Konstantinopel. Karena akses laut yang tidak memungkinkan, strategi Al-Fatih adalah menyuruh pasukannya untuk menyeberangkan kapal melewati darat. Ratusan gelondongan kayu yang dilumuri dengan minyak digunakan sebagai bantalan untuk memudahkan menyeberangi kapal atau menyeret kapal di darat. Hal itu dikerjakan oleh pasukan Al-Fatih hanya dalam waktu 1 malam.
Hingga keesokan harinya mereka berhasil menyeberangkan sekitar 80 kapal melewati Bukit Teluk Tanduk Emas. Setelah melewati perbatasan yang sangat sulit, pasukan Al-Fatih akhirnya dapat masuk kota Konstantinopel pada 6 April 1453 dan terjadi pertarungan dan pertempuran yang sengit selama 54 hari. Konstantinopel dikepung secara besar-besaran oleh pasukan Turki Utsmani di bawah komando Al-Fatih. Berkat kegigihan Al-Fatih dan pasukannya, akhirnya penaklukan Konstantinopel berhasil. Dan sejak itu dia mendapatkan gelar Sultan Muhammad Al-Fatih, yang berarti sang penakluk, di usianya yang masih 21 tahun. Keberhasilan Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel telah menjawab hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal Al-Musnad yang berbunyi, Konstantinopel akan jatuh ke tangan Islam. Pemimpin yang menaklukkannya adalah sebaik-baiknya pemimpin dan sebaik-baiknya pasukan. Setelah penaklukan, Al-Fatih mengubah ibu kota Utsmani dari Edirne ke Konstantinopel. Kemudian nama Konstantinopel diganti menjadi Islambul atau Istanbul, yang berarti kota Islam. Istanbul menjadi ibu kota Utsmani sampai tahun 1923. Sampai sekarang kota ini menjadi pusat bisnis dan perdagangan negara Turki modern. Secara geografis, kota Istanbul berada di dua wilayah, yaitu wilayah Asia dan Eropa. Saat ini penduduknya mencapai 15 juta jiwa, menjadikan kota Istanbul menjadi salah satu kota terbesar dan terpadat di Eropa. Setelah mengambil alih kepemimpinan Konstantinopel, Al-Fatih mengubah Hagia Sophia menjadi masjid dan juga mengajak masyarakat Yunani dan Genova untuk kembali ke rumah dan menjamin keamanannya. Selama berkuasa dari tahun 1451 sampai 1481, Sultan Al-Fatih sudah membangun lebih dari 3.000 masjid dan 57 sekolah di seluruh wilayah Utsmani. Sultan Al-Fatih wafat pada 3 Mei 1481 di usianya 50 tahun. Salah satu peninggalan yang paling terkenal adalah Masjid Sultan Mehmed II dan sampai sekarang menjadi ikon kota Istanbul. Wow. Sultan Mehmed had conquered Constantinople. Following the conquest, Mehmed protected both Jews and Christians and respected their rights as citizens of Constantinople. Oke, sekian video yang bisa aku sampaikan. Semoga memberikan informasi yang baru, informasi yang positif buat kalian. Kalau ada yang salah, bisa dikoreksi di komentar. Oke, bye.